Puji Tuhan, kita jumpa lagi di acara sekolah minggu kita bersama dengan Bapak Ibu guru di sini. Tentunya anak-anak yang di rumah sudah menunggu kita ya Bu Lis ya. Iya Bu Ros. Ya, anak-anak siap untuk bersuka cita pada hari ini? Pasti semua bersuka cita di pagi hari ini. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, meninggikan namanya, menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa, kita mau datang pada Tuhan dalam doa. Mari. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau menyertai kami, memberkati kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami, anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Karena Tuhan memberkati kami satu persatu, dan kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan namamu semakin termuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini hanya dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, amin. Anak Tuhan yang di rumah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita sapa Tuhan kita dengan pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita pujikan dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Anak Tuhan yang di rumah, tentunya kita semangat untuk memuji Tuhan. Semangat. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan penuh semangat, yaitu anak sekolah minggu. Karena kita sebagai anak sekolah minggu harus mendengarkan kata siapa Bu? Kata Tuhan Yesus. Juga kata orang tua kita. Kita pujikan anak sekolah minggu. Saya ajak anak-anak untuk berdiri yuk. Semuanya tepuk tangan memuji Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu.
Anak-anakku di rumah, tiba waktunya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, siapkan Alkitab kalian. Anak-anak duduk yang manis. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Kita pujikan dengan sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Ibu Yuniasri yang menyampaikan firman Tuhan, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah, pagi ini Bu Yuni akan menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati dan pikiran kalian, juga siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kami ajak anak-anak untuk berdoa. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih serta kemurahan-Mu ya Bapa. Pada pagi ini kami bisa beribadah bersama anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau juga Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk kami semua. Ini semua adalah karena kasih serta kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan ibadah kami awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berkati ya Bapa, berikan hikmat pengetahuan yang daripada Engkau, biarlah firman yang boleh kami sampaikan senantiasa memberkati anak-anak-Mu, dan firman-Mu senantiasa menjadi rema di dalam hati anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu khususnya sekolah minggu GTJ Bondo. Engkau memberkati mereka Bapa pagi ini bisa mengikuti ibadah bersama kami. Sungguh kami menyerahkan Tuhan seru doa kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih, mari dalam bacaan ini anak-anak bisa buka Alkitabnya di dalam Perjanjian Baru. Ya, anak-anak siapkan Alkitabnya. Di dalam Perjanjian Baru kita buka Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ayo anak-anak, Bu Yuni ulang ya. Kita buka Alkitabnya di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Bu Yuni hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kita baca sama-sama. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anak-anakku yang terkasih, dalam bacaan ini Yesus menyampaikan perumpamaan atau sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana Yesus menghendaki agar semua umat manusia yang ada di dunia ini dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan ini ada cerita tentang domba yang hilang. Anak-anak siap mendengarkan ya, Bu Yuni mau cerita tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba. Dan 100 domba itu sangat dikasihi atau disayangi sang gembala. Setiap hari sang gembala membawa domba-dombanya pergi ke padang rumput untuk makan sampai puas, sampai kenyang. Dan semua domba-dombanya tadi sangat nurut pada sang gembala. Kemudian domba-domba tadi makan rame-rame bersama teman-temannya, ada 100 ekor. Tapi anak-anak, ada satu domba yang tidak bersama dengan domba-domba yang lain. Dia meninggalkan teman-temannya. Kita sebut saja ya, yang domba yang satu itu domba yang nakal. Karena dia tidak nurut sama sang gembala, sama teman-temannya. Dia meninggalkan teman-temannya. Karena apa ya domba tadi meninggalkan? Ternyata anak-anakku, domba yang satu tadi meninggalkan teman-temannya untuk bermain dengan kupu-kupu. Domba tadi lagi asik bermain dengan kupu-kupu. Kupu-kupu yang terbang tadi dikejar. Tanpa disadari oleh domba yang nakal tadi, ternyata domba yang nakal tadi sudah jauh meninggalkan teman-temannya. Juga meninggalkan sang gembala. Dia terus berlari mengejar kupu-kupu. Dan kupu-kupu pun yang dikejar tadi terus terbang. Tanpa disadarinya juga, kupu-kupu tadi masuk ke dalam hutan yang seram. Domba yang nakal tadi terus mengejarnya, sampai dia masuk ke dalam hutan tadi. Dan akhirnya, mbek, domba tadi terperosok ke dalam semak duri. Kemudian domba tadi berusaha anak-anak untuk melepaskan diri dari semak duri tadi. Tapi tidak bisa. Dia meronta-ronta. Mungkin kalau domba tadi bisa bicara, dia akan bilang seperti ini, tolong saya, Tuan, saya ada di sini, di dalam hutan yang seram ini, tolonglah saya Tuan. Mungkin kalau dombanya bisa bicara, karena dia seekor domba, ya hanya bisa mengembek, mbek, seperti itu. Siapa anak-anak yang punya domba di rumah? Ayo, Bu Yuni juga punya domba di rumah. Bahkan waktu kecil Bu Yuni suka mengembalakannya di sawah. Walaupun Bu Yuni perempuan, tapi Bu Yuni gak malu punya domba dan mengembalakannya di sawah.
Anak-anak juga mungkin kalau yang punya domba bisa mengembalakannya, membantu orang tua kalian. Kalian jangan malu, itu sesuatu yang baik. Anak-anakku yang terkasih, Bu Yuni akan melanjutkan ceritanya ya. Domba tadi itu tadi terperosok di dalam semak duri. Hari sudah sore, sudah saatnya sang gembala membawa domba-dombanya pulang ke rumah. Dikiringnya domba-dombanya, domba-dombanya juga nurut, langsung dia berurutan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, sang gembala tadi menghitung domba-dombanya. Seperti biasa anak-anakku, waktu pergi dan pulang, dombanya selalu dihitung. Tadi jumlahnya berapa ya dombanya? Ada 100, berarti pulang ya 100. Dihitunglah domba-domba tadi sama sang gembala. 1, 2, 3, 4, sampai hitungan yang ke-99. Loh, kok dombaku tinggal 99? Tadi kan 100, mana yang 1 ya? Kemana? Kemudian dihitung lagi, mungkin keselip, mungkin ngumpet. Dihitunglah lagi dombanya, 1, 2, 3, 4, 99 lagi. Berarti dombanya hilang 1, enggak ada 1. Kemudian sang gembala memasukkan domba-dombanya ke dalam kandang dan bergegas pergi untuk mencari domba yang hilang tadi. Hari sudah mulai gelap anak-anakku. Sementara domba yang ada di hutan tadi, dia semakin ketakutan. Binatang malam sudah mulai keluar. Di antaranya adalah burung hantu. Burung hantu tadi bukannya menolong sang domba yang terperosok dalam semak duri, tapi malah mengejeknya. Hai domba nakal, kamu sih nakal nggak nurut. Sampai larut malam begini, sang gembalamu nggak mencarimu. Pasti lupa, rasain loh, kamu domba yang nakal, domba yang gak nurut. Kemudian sang domba tadi semakin ketakutan anak-anak di dalam hutan sendiri, apalagi gelap. Domba tadi hanya bisa bilang, Mbak, Mbak, Mbak. Sampai keras dia mengembeknya. Sampai kedengeran sang gembala yang sedang mencarinya. Sang gembala terkejut, ada suara domba di dalam hutan. Loh, itu kan suara dombaku. Kok dia ada di dalam hutan ya? Kemudian sang gembala tadi lari ke dalam hutan. Dan benar anak-anakku, sang gembala tadi menemukan dombanya di dalam hutan. Terjebak masuk di dalam semak-semak duri. Sang gembala tidak marah. Dia penuh kasih sayang melepaskan semak duri. Dan setelah dombanya lepas dari semak duri tadi, dombanya dielusnya, disayanginya. Kemudian bahkan dombanya tadi disampirkan yang pundake. Kalau digendong kan di sini ya, ini disampirkan di pundaknya. Kemudian penuh dengan sukacita, sang gembala membawa dombanya pulang. Dia senang sekali menemukan dombanya yang hilang. Terus sang dombanya dengan sorak-sorai memuji nama Tuhan, dia bersukacita membawanya dombanya pulang ke rumah. Anak-anakku yang terkasih, itulah cerita tentang perumpamaan domba yang hilang. Tuhan Yesus menghendaki semua umat manusia yang ada di muka bumi ini dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika seseorang yang tidak percaya bahkan meninggalkan Tuhan Yesus datang mencarinya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Walaupun hanya seekor domba, domba tadi berharga di mata sang gembala.
begitu juga dengan kita semua. Kita semua adalah berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Begitu juga Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang ada di rumah, yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak, jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan pernah malas membaca Alkitab. Jangan pernah malas berdoa. Rajinlah belajar. Taatilah dan hormatilah orang tuamu. Terlebih, takutlah akan Tuhan. Dan senantiasa mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anakku yang terkasih, bahkan bukti dari kasihnya itu, Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun hilang di mata Tuhan Yesus. Seperti perumpamaan domba tadi. Ketika orang-orang yang tidak percaya dan meninggalkan Tuhan Yesus datang senantiasa untuk mencarinya. Seperti halnya yang dilakukan sang gembala tadi. Di saat dombanya hilang, dia tidak mengabaikan satu domba yang hilang, tapi dia tetap mencarinya sampai ketemu. Anak-anakku yang terkasih, ketika orang-orang yang sedang meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak percaya Tuhan Yesus kembali kepada Tuhan Yesus, ada sukacita yang luar biasa bagi Tuhan Yesus maupun bagi manusia. Seperti halnya tadi, ketika dombanya diketemukan oleh sang gembala, ada sukacita yang luar biasa yang sang gembala rasakan karena menemukan dombanya yang hilang. Anak-anakku, demikianlah firman kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi rema di hati anak-anak dan anak-anak senantiasa dikuatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih serta kemurahan-Mu Bapa. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati firman-Mu yang telah didengar oleh anak-anak-Mu ini, biarlah senantiasa menjadi rema di hati anak-anak-Mu dan anak-anak-Mu bisa lakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah dari rumah, belajar pun dari rumah, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang terbaik untuk mereka. Engkau memberikan kecerdasan, kepandaian untuk mereka. Biarlah mereka senantiasa menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Yang saat ini terus berjuang melawan virus corona Bapa. Yang berjuang untuk senantiasa memberikan kenyamanan, memberikan kebijaksanaan, memberikan ketentraman untuk warganya, masyarakatnya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pemimpin bangsa kami Indonesia ini. Biarlah bisa membawa bangsa kami lebih baik lagi, lebih damai lagi, tentram lagi, sehingga damai sejahtera bisa kami rasakan sebagai warga negara Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin saudara-saudara kami yang dinyatakan positif oleh karena virus corona, Engkau menjamah Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan, Engkau memberikan pemulihan Tuhan. Biarlah karena kasih serta mujizat-Mu, virus corona bisa sirna dari bangsa kami Indonesia ini, juga dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini bersama anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa serta kesalahan kami. Kiranya Engkau yang membimbing, mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kuserahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak Tuhan yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Semangat, tentunya masih semangat ya Bu Lis ya? Semangat dong. Ya,
Kali ini anak-anak Tuhan kita mau ajak berpose yang sebagus mungkin ya pada lagu ini nanti, pada lirik yang terakhir, dan kita akan memberikan contoh ya Bu Lis ya. Dan bagi orang tua yang di rumah bisa mengambil foto anak-anak kita ya, anak-anak kita saat berpose cantik ini. Oke, bisa mengambil HP atau kamera yang ada di rumah. Kita kasih contoh ya Bu Lis ya. 1, 2, 3. Aku berani tampil beda. Ya, bisa diambil gambar misalkan seperti itu. Mari anak-anak kita pujikan lagu ini, berani tampil beda. Kita ajak semuanya berdiri. Kita pujikan yang semangat. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Mari sama-sama. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita pujikan dengan semangat. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay, puji Tuhan. Tiba saatnya anak-anakku, kita ada di penghujung acara. Tapi sebelum kita mau berdoa, terlebih dahulu pesan dari Ibu Guru di sini, anak-anak di rumah harus selalu rajin berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Ya anak-anakku, mari kita tutup ibadah di pagi hari ini dengan kita berdoa. Lipat tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan dalam kami beribadah di pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati
kami di gereja ini, dan Engkau mau berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau beri mereka kesehatan dan kepandaian, terlebih turut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan di tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin.